Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku, bagaimana kabarnya kalian pada saat ini? Saya berharap mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat. Sehat jasmani dan sehat rohani. Dan yang terpenting sampai saat ini mudah-mudahan pula kalian masih dalam keadaan senantiasa lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mudah-mudahan pula kalian masih tetap semangat dalam menuntut ilmu, dalam belajar. Tidak henti-hentinya saya mengajak kalian di setiap pertemuan KBM, baik melalui WA maupun melalui mudah-mudahan kalian tetap masih dalam keadaan semangat dalam menuntut ilmu. Anak-anakku yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini sampai beberapa temuan ke depan, kalian akan diajak untuk mempelajari dan menguasai bab 2. Yang sebelumnya sudah kami adakan pretest untuk menjajaki sejauh mana pemahaman dan pengetahuan kalian tentang bab 2, masalah perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, sebagai pendahuluan sedikit akan saya beri gambaran. Perlindungan dan penegakan hukum ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan di antara keduanya. Perlindungan hukum adalah bagian dari penegakan hukum, dan penegakan hukum memerlukan perlindungan hukum. Negara ini wajib memberikan perlindungan dan penegakan hukum kepada semua warga negara Indonesia, sebagaimana kita ketahui yang diamanatkan dalam konstitusi konstitusional. Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah disebutkan di sana bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan demikian, melakukan perlindungan dan penegakan hukum yang sejatinya merupakan menjadi fungsi khusus negara, harus menjadi sebuah realitas dalam kehidupan. Itu sedikit gambaran dalam KD 2 atau dalam bab 2 di semester 1 kelas 12 atau di KD 3.2 di semester 5 yang insya Allah kalian sebentar lagi akan mengakhiri semester 5 dan akan memulai sebentar lagi semester 6. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, di slide pertama itu ada sebuah gambar. Mohon kalian perhatikan, di bawahnya tulisan Agustin Virgiani itu. Perhatikan gambar tersebut. Apakah yang kalian pikirkan? Apakah yang kalian gambarkan dalam pikiran kalian kalau kalian melihat gambar timbangan dan palu? Kira-kira apa yang kalian pikirkan? Keadilankah, hukumkah, atau pengadilan? Ya, jadi di timbangan tersebut dan di bawahnya ada palu. Ketiga hal tersebut, di timbangan tadi
mungkin bisa kalian terpintas di pikiran kalian tentang keadilan, tentang hukum, tentang pengadilan. Lah, ketiga hal tersebut sangat berkaitan erat dengan gambar yang ada di slide pertama ini. Kalau ini yang di sebelah kanan ini gambar fotonya ibu, hanya sebagai hiasan saja. Jadi sangat erat, yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan antara keadilan, hukum, dan pengadilan. Itu yang terpintas mungkin kalau kalian melihat gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan cermin proses perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting untuk dilaksanakan di negara Indonesia. Ini sebagai pengantar. Hal tersebut dikarenakan apa kok penegakan hukum sangat penting? Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilaksanakan di negara kita. Dikarenakan negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 Ayat 1. Pasal 1 Ayat 3. Ya, jadi bukan pasal 3. Pasal 1 ayat 3. Sebagaimana di soal-soal pretest sudah saya keluarkan. Yang di sana dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, ini yang menjadikan sebab kenapa hal tersebut harus ditegakkan, harus menjadi sebuah perlindungan bagi seluruh negara Indonesia. Dikarenakan negara kita adalah negara hukum. Sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dibuka semua pasal-pasalnya yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 45. Wajib hukumnya dalam pelajaran PPKN kalian harus menguasai pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain hal tersebut, perlindungan dan penegakan hukum itu juga merupakan faktor utama untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian. Konsekuensinya dari ditetapkannya negara Indonesia menjadi negara hukum. Jadi segala kehidupan kenegaraan selalu harus berdasarkan kepada hukum. Karena negara kita negara hukum. Nah, untuk menjaga dan mengawasi bahwa hukum tersebut berlaku secara efektif, tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran serta untuk menegakkan keadilan, ya tentunya kalau pelanggaran-pelanggaran akan terjadi ya, paling tidak untuk mencegah, ya memberikan preventif, ya agar pelanggaran-pelanggaran hukum itu ya bisa diatasi dan keadilan bisa ditegakkan, maka negara kita itu dibentuklah sebuah ya lembaga, dan lembaganya itu disebut lembaga peradilan. Makanya tadi kalau kalian melihat gambar itu, ya gambar ini yang ada di slide pertama ini, ya apa yang kalian pikirkan tentang gambar tersebut? Keadilankah, hukumkah, atau pengadilan? Ya, sekarang sudah mulai terjawab. Ya, kembali lagi kepada apa yang saya uraikan tadi. Untuk mencegah
adanya pelanggaran dan untuk menegakkan keadilan. Maka negara Indonesia membentuklah sebuah lembaga yang disebut lembaga peradilan. Lembaga peradilan inilah yang nantinya dijadikan sebagai sarana bagi semua rakyat untuk mencari keadilan, untuk mendapatkan perlakuan yang sama, yang semestinya diproses secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut, maka tugas kita sebagai warga negara Indonesia bagaimana? Ya, tugas kita sebagai warga negara Indonesia juga tujuan kita mengajarkan bab ini kepada anak didik, kepada kalian nantinya agar kalian bisa menampilkan sikap positif terhadap proses perlindungan dan penegakan hukum di negara kita. Oleh karenanya, dalam bab ini kalian akan diajak mengupas materi yang berkaitan dengan praktek perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Sehingga nantinya kalian setelah mempelajari materi ini diharapkan mampu menganalisis perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia itu yang ditampilkan melalui sikap, perilaku, patuh, taat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga hukum di Indonesia nantinya bisa menjadi sebuah panglima untuk menegakkan, untuk menciptakan keadilan dan perdamaian tentunya. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ini KD2 yang kita bicarakan tadi. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, pada kesempatan kali ini di KD2, Ibu hanya ingin menerangkan secara global. Nanti secara keseluruhan kalian bisa membaca di bahan ajar yang sudah saya share di L, baik berupa buku PDF maupun PPT. Oleh karenanya, karena waktunya yang tidak memungkinkan untuk secara detail diterangkan dan tidak akan mungkin bisa seperti tatap muka di kelas, oleh karenanya mohon dengan sangat kalian bisa membacanya sendiri. Bahan ajar yang sudah saya share di L, baik yang berupa PowerPoint maupun yang berupa buku PDF. Di slide selanjutnya, perlindungan dan penegakan hukum untuk bisa menjamin keadilan dan kedamaian pada intinya ada 3 hal. Pertama, kita harus memahami hakikat perlindungan dan penegakan hukum itu sendiri. Yang kedua, peran lembaga penegak hukum ini sangat penting dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Kemudian yang ketiga atau C, fenomena dinamika pelanggaran-pelanggaran hukum tentunya akan terjadi. Ya, ini yang harus kalian kuasai ya dalam KD2 ini. Ada 3 poin penting yang harus kalian pelajari. Pertama, tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Kemudian yang kedua tentang peran lembaga penegak hukum. Yang ketiga tentang dinamika bermacam-macamnya pelanggaran yang terjadi di Indonesia, pelanggaran hukum.
Hakikat perlindungan dan penegakan hukum tadi sudah sedikit saya singgung sebelumnya. Pada hakikatnya, sebagaimana kita ketahui, hakikatnya kembali lagi kepada konstitusi. Ini hakikatnya. Konstitusi Negara Indonesia. Dalam konstitusi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar sudah dinyatakan hakikat perlindungan dan penegakan hukum itu apa? Yaitu Indonesia adalah negara hukum. Itu hakikatnya, karena negara Indonesia negara hukum. Ya. Sebagai bentuk penegasan secara konstitusi bahwa bangsa Indonesia adalah negara hukum yang dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3. Kalimat tersebut, kalimat di pasal 1 ayat 3 tersebut, ini merupakan bukti yang tidak bisa kita tolak. Karena apa? Karena negara Indonesia memang menganut supremasi hukum, kepastian hukum. Hukumlah yang menjadi panglima dalam setiap penyelesaian, dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Ini sebagai bukti bahwa negara Indonesia negara hukum. Lah, di hakikat inilah nanti akan ada, ya, akan kalian pelajari, ya, bagaimana pada dasarnya hakikat perlindungan dan penegakan hukum secara konstitusi berdasarkan pasal 1 ayat 3. Indonesia sebagai negara hukum tentunya mengatur mengenai perlindungan dan penegakan yang dijabarkan tentunya dalam beberapa ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Ya. Kemudian yang B, ya, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan. Peran lembaga itu diantaranya misalnya lembaga Polri, Polisi Republik Indonesia. Ya. Jadi bagaimana peran fungsi Polisi Republik Indonesia sebagai salah satu alat, sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang berlaku di Indonesia. Nih salah satunya. Jadi peran polisi Republik Indonesia. Jadi ini sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini salah satu lembaga penegak hukum. Kemudian mungkin yang kedua, di samping Polri, ya. Jadi Polisi Republik Indonesia juga jaksa. Ya, di samping Kepolisian Republik Indonesia atau Polri juga jaksa. Ini salah satu lembaga, ya, yang sangat berperan dalam penegakan hukum di Indonesia untuk menciptakan perdamaian. Ya, peran kejaksaan ini sangat penting di samping Polisi Republik Indonesia, di samping lembaga Kepolisian Republik Indonesia. Ya. Kemudian demikian pula lembaga yang lain seperti hakim misalnya. Ya. Kemudian pengacara atau advokat, ya, pengacara. Jadi pengacara ini salah satu penasehat dalam penegakan hukum di Indonesia. Ini ada di peran lembaga bagaimana hukum di Indonesia itu bisa ditegakkan sehingga nanti bisa menjamin kehidupan masyarakat, sehingga terciptalah
sebuah keadilan dan kedamaian. Kemudian yang ketiga atau C tentang dinamika pelanggaran. Dinamika pelanggaran yang terjadi di Indonesia. Banyak dinamika pelanggaran yang terjadi di Indonesia. Dinamika pelanggaran itu artinya kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran hukum di Indonesia itu kadangkala terjadi di lingkungan yang terkecil, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, kemudian di lingkungan berbangsa dan bernegara. Salah satu contoh di lingkungan keluarga termasuk pelanggaran hukum, walaupun tidak tercatat dan dicatat secara konstitusi, tidak tercatat secara tertulis, misalnya mengabaikan perintah kedua orang tua, atau sering bangun kesiangan sehingga tidak mengikuti pelajaran secara online. Ini juga salah satu bentuk pelanggaran dalam lingkungan keluarga. Di lingkungan sekolah misalnya, sering datang terlambat ke sekolah, ya tidak memperhatikan penjelasan guru. Kemudian di lingkungan masyarakat misalnya, ya sering main hakim sendiri. Kemudian yang keempat, di lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara misalnya, ya sudah cukup waktu usianya untuk memiliki KTP, namun kalian belum mempunyai atau tidak memiliki KTP. Ini termasuk bentuk pelanggaran dalam lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, sering melakukan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Yang lebih besar lagi mungkin melakukan tindakan pelanggaran pidana, yaitu di lingkungan berbangsa dan bernegara, seperti pembunuhan, perampokan, atau penggelapan, pengedaran uang palsu, atau mungkin memakai narkoba. Atau yang lebih besar lagi, melakukan aksi teror terhadap alat-alat perlengkapan negara, atau tidak melakukan, misalnya ketika Indonesia mengadakan pesta demokrasi, masyarakat tidak mengikuti, tidak berpartisipasi mengikuti kegiatan pemilihan umum. Ini termasuk bentuk pelanggaran dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Atau yang paling anarkis mungkin, yang paling radikal mungkin dapat melakukan pengrusakan terhadap fasilitas negara dengan sengaja. Ini juga termasuk bentuk pelanggaran hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini yang terdapat di dinamika pelanggaran hukum, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu anak-anak yang bisa saya sampaikan materi KD 3.2 atau materi bab 2 ini tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Saya berharap kalian bisa membaca sendiri di bahan ajar di L yang sudah saya share, baik melalui PPT maupun buku PDF. Memang kata kuncinya dalam pelajaran PPKN itu kalian harus banyak membaca. Dalam pelajaran PPKN, sekali lagi, kalian harus banyak membaca. Sedangkan kata kunci dalam bab 2 ini harus kalian menguasai tentang apa itu hukum, apa itu peradilan, apa itu pengadilan, dan bagaimana
Ya, pengadilan itu, peradilan itu, hukum itu bisa ditegakkan sehingga dapat menciptakan keadilan dan perdamaian di Indonesia. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk sementara anak-anak. Selamat belajar, tetap semangat kalian dalam situasi seperti apapun, termasuk situasi yang masih pandemi COVID-19 ini. Saya berharap kalian selalu berdoa, mudah-mudahan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tetap berlalu, segera berlalu, bukan tetap ya, segera berlalu, sehingga KBM nantinya bisa segera diadakan secara tatap muka. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Marilah pertemuan kali ini kita tutup dengan pembacaan kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.